Sok suci kamu. Gak usah caper deh. Sok-sokan mau ke gereja, mau kasih persembahan. Pernah nggak sih kamu dengar komentar nyinyir kayak gini? Zaman sekarang di negeri plus 62, ada banyak sekali komentar-komentar nyinyir seperti ini mungkin ya. Dan apalagi dengan adanya dunia sosial media, semua orang bisa komen-komen yang apa aja seenaknya karena nggak kenal juga orangnya bisa bisa dikomentarin. Iya, kalaupun kenal kadang-kadang ada komentar-komentar pedes kayak gini yang bisa masuk ke telinga kita. Dan selama ini ketika kamu mendengar komentar-komentar nyinyir ini bisa dari orang yang kamu kenal sampai orang yang kamu nggak kenal atau mungkin kadang dari dirimu sendiri, gimana kamu menghadapi komentar nyinyir ini? Dan gimana seharusnya kamu menghadapi komentar nyinyir seperti ini? Untuk membahas tentang ini, aku mau ajak kamu untuk membaca dari Yohanes pasal ke-12 ya. Waktu aku rekaman ini lagi masa Prapaskah. Dan Yohanes 12 itu menceritakan satu kisah yang sangat terkenal tentang perempuan yang mengurapi Yesus di Betania. Untuk sedikit konteks, Yesus pada saat itu baru melakukan satu mujizat yang terbesar di dalam seluruh pelayanannya selama 3 tahun setengah, yaitu membangkitkan orang mati. Sebenarnya Yesus ada melakukan 3 kali membangkitkan orang mati. Cuma ini mungkin salah satu yang luar biasa sekali hebohnya. Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur, dipanggil keluar dan Lazarus keluar tiba-tiba. Satu gempar luar biasa seluruh kota. Mungkin zaman sekarang itu udah Yesus tuh udah jadi kayak influencer, udah jadi orang yang sangat-sangat terkenal gitu dengan adanya mujizat seperti itu. Nah, mujizat Lazarus tuh bangkit, semua orang itu penasaran, hah bener emangnya ini orang bisa bangkit? Semua orang dari berbagai daerah datang pengen ngeliatin itu Lazarus beneran gak sih dia bangkit? Katanya kemarin udah mati. Kok ada desas-desus dia bangkit? Dan semua orang saking penasarannya datang ngumpul ke Betania untuk melihat, menyaksikan hal tersebut. Yesus sempat menyingkir ke Efraim dan kemudian dia masuk lagi ke Betania setelah beberapa waktu. Dan ya seperti kalau di biasa ya, mungkin ini kayak orang Indonesia gitu, kalau ada pendeta datang gitu ya, apalagi mungkin ini hari-hari spesial, ini hari menjelang Paskah loh by the way. Jadi ini ceritanya menjelang Paskah itu mungkin kalau di Indonesia itu kayak deket-deket hari lebarannya gitu ya. Hari yang sangat-sangat penting, seluruh orang Yahudi itu akan pulang kampung ya, kayak kalau lebaran di Indonesia kan seluruh orang di terutama umat yang beragama muslim akan pulang kampung, akan mudik ketika hari lebaran. Itu mirip konteksnya. Jadi semua orang pulang, bukan pulang kampung sebenarnya, ke Yerusalem nantinya. Cuma banyak yang singgah kampung atau gimana. Nah, jadi itu sangat ramai saat itu. Dan Yesus datang dan Yesus disambut dengan sangat besar karena ya mereka baru saja menyaksikan satu mujizat terbesar. Ya, perempuan yang mengurapi Yesus adalah Maria, saudaranya Lazarus, Maria dan Marta, ya. Di tengah-tengah kehebohan ini, Yesus datang tiba-tiba, biasa kan ya. Kalau misalnya kamu lagi apa ya, lebaran misalnya atau lagi ada pesta kali ya, dijamu makan kan ada pendeta datang, dijamu makan, terus iya rame orang-orang di situ ngobrol-ngobrol satu sama lain. Terus lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba kok ada orang perempuan masuk gitu. Ya mereka kenal ini perempuan Maria gitu. Ngapain ini orang masuk pegang sesuatu di tangannya. Terus tiba-tiba langsung dipecahin botol itu. Wow, syok dong orang-orang. Kenapa ini orang gitu. Mau ngapain, terus dituangkanlah itu minyak wangi itu ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya sendiri. Dan orang-orang bingung sekali waktu itu, apa yang dilakukan Maria ini? Kenapa? Ruangan itu mungkin sunyi senyap dan bingung. Apa yang dilakukan orang ini? Semua mata melihat kepada Maria yang melakukan aksi yang begitu heboh itu, pecahin botolnya, tuangin dan menyeka kaki Yesus, mengurapi Yesus. Semua hening, semua diam. Sampai satu ketika nyeletuklah satu orang yang bernama Yudas. Dan celetukannya itu, Yudas itu seorang yang sangat dihormati.
Dan celutukannya sangat-sangat nyelekit gitu ya. Nyakitin hati gitu rasanya. Kenapa? Karena itu bukan dikomentarin negatif langsung sama Yudas. Dinyinyirin kalau bahasa sekarang sama Yudas. Ngapain kamu sok-sokan mau kasih-kasih, mau apa ngurapin Tuhan Yesus kayak gini? Nggak perlu, mendingan kasih ke orang miskin aja, kamu buang-buang uang. Dan ya bayangin gimana sakitnya hati Maria. Mungkin untuk bisa lebih ngerti, kita coba lihat dulu, kenalan dulu siapa sih Maria ini. Maria ini saudaranya Lazarus. Dia baru menyaksikan satu mujizat yang terbesar dan itu mungkin sangat membuat dia kagum gitu. Wow, siapa Tuhan Yesus ini? Ini pasti bukan sembarangan orang, dia pasti Mesias. Dia bisa membangkitkan orang mati kayak begitu. Dan mungkin ucapan syukur yang luar biasa besar karena sebelumnya Maria itu sangat-sangat sedih kehilangan Lazarus dan sekarang tiba-tiba wow, Tuhan Yesus mengembalikan Lazarus ke dia lagi dan itu jadi kayak satu ucapan syukur. Sebelumnya itu cerita Maria yang paling terkenal mungkin Maria dan Marta. Maria dan Marta ya itu ya legenda yang mestinya kamu juga tahu ya. Dimana Marta itu sibuk mempersiapkan ketika Tuhan Yesus datang ngajar. Marta itu sibuk siapin makanan, masak apa-apa. Tapi Maria itu di situ duduk dengerin terus. Maria itu orang yang bisa menghargai kesempatan yang Tuhan kasih, menghargai setiap waktu-waktu, momen-momen bersama Tuhan itu dia benar hargai sekali dan dia pikir ini mungkin ya Tuhan baru membangkitkan Lazarus, ini tanda ucapan syukurku yang aku kasih. Minyak wangi yang dia kasih itu harganya mahal sekali. Untuk mendapatkan minyak wangi itu, Maria itu atau itu harganya 300 dinar dan 1 dinar itu harga 1 hari orang upahan. Jadi kurang lebih 1 tahun penuh dia harus ngumpulin uang itu, nggak dipakai, nggak dikurangin sama sekali. Jadi bayangin gajimu selama 1 tahun nggak dipotong buat makan, nggak dipotong buat jalan-jalan, nggak dipotong buat Netflix, nggak dipotong buat apapun. 1 tahun penuh gajimu cuma untuk beli itu, untuk nabung segitu banyaknya itu butuh berapa tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun tergantung kebutuhanmu kan. Itu luar biasa lamanya untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dan dia lihat ini kesempatan, aku mau kasih yang terbaik untuk Tuhan yang udah begitu baik sama aku, untuk Tuhan Yesus itu. Dia mengurapi, dia mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja, makanya dia mengurapi karena tindakan pengurapan itu hanya untuk Raja. Satu pengorbanan yang luar biasa besar dengan hati yang tulus juga aku rasa. Dan tiba-tiba dapat satu komentar nyelekit dari seorang yang dia respect yang bernama Yudas Iskariot, bendaharanya Tuhan Yesus, tim intinya Tuhan Yesus, asistennya gitu. Kalau ada pendeta terkenal kadang punya asisten, ini asistennya yang selalu ikut kemana-mana. Sekarang orang kayak gini yang komentarin dia, tapi Maria cuma diam, nggak dicatat dia komentar, nggak dicatat dia bales balik kata-kata pedas itu, dia diam terus. Satu ruangan itu akhirnya kalau baca di Matius dan Markus juga, satu ruangan itu ngomongin dia. Karena nyeletuknya Yudas ini satu ruangan jadi ngegosipin dia sendirian. Wow, gila. Dan aku nggak tahu sih, Maria mungkin sedih sekali ya. Mungkin kayak gitu udah mendingan pergi aja kali ya dari ruangan itu daripada terus-terusan atau balas. Nggak tahu lah gimana perasaannya. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, ada 2 hal yang dicatat oleh Alkitab. Yang ada banyak sebenarnya, tapi yang aku mau highlight di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah Alkitab itu membongkar satu realita, terutama Yohanes ya. Rasul Yohanes itu mungkin karena kenal sama Yudas kali ya. Dia tulis, dia bongkar satu realita di mana Yudas itu sering nyuri duit. Ini hal yang orang tidak tahu, Yudas sering curi duit. Duitnya Tuhan Yesus, pelayanannya Tuhan Yesus, kerja capek-capek, ada bocornya diambil sama Yudas untuk keuntungan pribadi. Terus orang yang ini yang komentar di depan semua orang, Yudas dilihat baik.
Karena dia asistennya Tuhan Yesus, bendahara Tuhan Yesus, orang yang dipercaya sama Tuhan Yesus. Bendahara itu kamu nggak bisa percaya sembarangan orang loh untuk jadi bendahara, dan ini bendaharanya Tuhan Yesus. Jadi di depan semua orang dia dilihat baik. Dan ternyata Yudas pada akhirnya menjual Tuhan Yesus. Dan sebelum menjual Tuhan Yesus, dia sering mencuri uang, dan dia mengomentari Maria seperti itu. Mendingan uang ini kamu kumpulkan, kamu kasih ke orang miskin daripada kamu buang-buang untuk hal seperti ini. Wow. Iya, kadang-kadang dari sini aku mulai sadar satu hal. Kadang-kadang orang itu nyinyir karena diri sendiri sebenarnya, bukan karena tindakanmu yang salah. Mungkin dia tahu persis tindakanmu benar, dan karena itu justru dia nyinyirin kamu. Karena dia nggak tenang kalau misalnya ketahuan kalau dia memang ngaco selama ini. Jadi mendingan dia nyinyirin aja supaya kamu berhenti gitu. Itu cara yang dilakukan. Soalnya dia nggak mungkin melakukan hal yang sama untuk Tuhan Yesus. Dia nggak bisa menabung segitu banyaknya kasih ke Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Dia selama ini nyuri duit Tuhan Yesus, kok pelayanannya selalu untuk duit. Gimana? Nggak mungkin. Nah, jadi di sini kamu belajar di mana kadang-kadang orang nyinyir itu karena dia merasa tersindir. Itu yang dilakukan Yudas, itu dibongkar oleh Alkitab. Wow. Dan berikutnya adalah Maria tetap diam dan nggak ada komentar sama sekali. Sampai akhirnya nggak ada komentar. Yang komentar adalah Tuhan Yesus. Dan komentar Tuhan Yesus adalah komentar yang membela Maria. Di mana Injil ini diberitakan, ini akan terus didengar sampai kapanpun. Berita ini akan terus diceritakan sampai kapanpun. Sampai hari ini kita baca, kita masih menemukan cerita ini. Dan itulah yang dilakukan, yang terjadi ketika Maria menerima komentar nyinyir. Dia diam, dia bersabar, sampai Tuhan sendiri yang datang membela dia. Suara siapa yang kamu dengar? Suara komentar orang-orang, haters, orang nyinyir, yang mungkin nyinyir karena mereka merasa tersindir aja? Atau kamu mau mencari suara Tuhan? Kalau hari ini kamu merasa kesulitan, kamu merasa bergumul karena melakukan hal yang benar dan dinyinyirin orang, pengorbananmu tidak diakui, dengarlah suara Tuhan. Suara apa yang kamu dengar selama ini? Apakah kamu mendengar suara Tuhan? Kalau kamu mencari perkenanan Tuhan, mencari suara Tuhan, mencari hidup menyenangkan Tuhan, maka tetaplah lakukan hal yang benar meskipun orang nyinyirin. Pada waktunya Tuhan akan datang membela kamu. Semoga video ini memberkati. Bye-bye.